020063110013. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran terkait dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata pelajaran inovasi pembelajaran. Untuk penjelasannya, simak video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode discovery learning. Alasan saya memilih metode discovery learning di sini yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mendorong siswa dalam meningkatkan minat belajarnya. Jadi kaitan antara metode discovery learning dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura di sini yaitu biasanya siswa yang ada di Pulau Madura masih monoton atau masih berpacu kepada buku paket atau buku LKS. Dan juga proses pembelajaran yang ada di Pulau Madura kebanyakan masih menggunakan metode ceramah, di mana di situ metode ceramah di situ hanya berpacu kepada guru saja, sedangkan siswa hanya mendengarkan saja. Maka dari itu sulit bagi siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan seorang guru atau seorang pendidik. Dengan adanya metode ini, seorang siswa bisa berpikir kreatif dan berusaha mencari solusi sendiri dari permasalahan yang ada, sehingga dari situ seorang siswa dapat berperan aktif dalam suatu proses belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian discovery learning menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ruspendi, di mana metode discovery learning di sini adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Asmuni, metode discovery learning adalah suatu metode untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan dan tidak akan mudah untuk dilupakan siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan discovery learning. Untuk penerapan discovery learning di sini yang pertama yaitu ada stimulation, di mana stimulation atau stimulus di sini merupakan sebuah kegiatan proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah, di mana problem statement di sini yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Untuk langkah selanjutnya yaitu data collection atau pengumpulan data, di mana pada data collection di sini memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Selanjutnya yaitu data preprocessing atau pengelolaan data. Pada data preprocessing di sini yaitu mengolah data atau informasi yang telah diperoleh siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagian lalu ditafsirkan. Untuk langkah yang kelima yaitu verification atau pembuktian, di mana pada verification di sini yaitu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, kemudian dihubungkan dengan hasil data processing. Langkah yang terakhir yaitu generalization atau generalisasi.
Pada langkah generalization di sini, menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Selanjutnya yaitu tujuan discovery learning. Menurut Bell, metode discovery learning memiliki tujuan melatih siswa untuk mandiri dan kreatif, antara lain yaitu yang pertama, dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Tujuan yang kedua yaitu melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Dan juga siswa banyak meramalkan atau extrapolate informasi tambahan yang diberikan. Tujuan yang ketiga yaitu siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan menentukan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling berbagi informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide-ide orang lain. Dan tujuan yang terakhir yaitu terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Selanjutnya mengenai kelebihan discovery learning. Beberapa kelebihan atau keunggulan metode discovery learning yaitu yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Kemudian yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajarannya sebab mengalami sendiri proses penemuannya dan sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama untuk diingat. Kelebihan yang ketiga, menemukan sendiri atau bisa menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorongnya untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Yang keempat, siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang terakhir, yaitu metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kekurangan discovery learning, di mana beberapa kekurangan atau kelemahan dari metode discovery learning di sini yaitu yang pertama, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori untuk memecahkan masalah lainnya. Kemudian, kekurangan yang kedua, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang ketiga, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan pengembangan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang keempat, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur kebiasaan yang dikemukakan oleh para siswa. Dan kekurangan terakhir yaitu tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Selanjutnya yaitu untuk keterampilan abad ke-21. Karakteristik siswa pada abad ke-21 yaitu yang pertama, berpikir kritis, memiliki kemauan dan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua yaitu memiliki kemauan dan kemampuan literasi digital, media baru, dan ICT.
Yang ketiga yaitu berinisiatif yang fleksibel dan adil. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.